Lagi begitu. Kadang itu suara tuh dekat, kadang suara itu jauh gitu kan. Kurang lebih seperti itu ya suaranya, tapi Sobat alam raya, alam semesta, saya masih bersama Mang Acil, masih di cerita mendaki gunung. Oke, Mang Acil, Mang Acil udah punya cerita di Gunung Slamet, terus katanya Mang Acil juga punya cerita di Gunung Manglayang. Ya, boleh ceritain dong itu. Selama saya ke gunung ya, main ke gunung, mungkin di pribadi saya tuh Gunung Manglayang gunung terseram yang pernah saya. Oke, Gunung Manglayang bagi Mang Acil gunung terseram yang pernah dikunjungi, didaki gitu ya. Iya, menurut saya sampai sekarang saya belum pernah ke atas. Oke, terseram. Menarik nih teman-teman. Gimana Mang ceritanya? Jadi gini nih, waktu itu saya naik berapa orang ya? Saya, steady sehari, ada cewek tuh seorang, berempat. Berangkat dari rumah sekitar habis Isya jam 9 lah kita nyampe di Tanjung Sari, nyimpen motor di temen. Nah, setengah 10-an kita mulai trekking tuh, naik ke atas, naik ke atas dari lewat Baru-Berem ya. Lewat Baru-Berem. Nah, di Baru-Berem itu sekitar jam berapa? Jalur Baru-Berem. Jalur Baru-Berem. Kan ada bekas apa? Bekas warung-warung itu. Bukan bekas sih, makanya emang warung. Masih. Cuman kan kalau malam nggak ada orang. Nah, tutup ya. Tahu kalau nggak sekarang, waktu itu nggak ada orang. Ada orang gelap kan. Nah, kita lagi packing tuh, beres-beres lah, persiapan mau naik ke atas itu. Nah, lagi beres-beres itu, saya sekelebatan ngelihat orang masuk ke kamar mandi. Nah, masuk kamar mandi. Saya nulisin aja packingnya, beres-beres lah gitu. Apa yang harus di luar, apa yang harus di dalam, biar kita ngambilnya lebih gampang, lebih mudah ya. Nah, udah beres, saya penasaran tuh, kok orang yang masuk kamar mandi kayaknya belum keluar ya gitu. Ini masih di base camp berarti ya? Masih di base camp. Tapi base camp juga nggak ada yang jaga kan? Oh, nggak ada yang jaga, kosong. Tepatnya di warung lah itu, sebuah warung yang tutup. Saya penasaran tuh, tapi takut juga. Jadi ngelihat ada yang masuk, tapi nggak keluar. Oh gitu? Nggak keluar. Nggak kelihatan lagi keluar gitu. Antara penasaran dan takut, tapi lebih gedenya kita penasaran tuh. Kalau nggak ditengok, kayaknya saya mungkin lebih takut gitu kan. Saya tengok tuh. Iya, biar ngebuktiin gitu, maksudnya apa nih tadi gitu. Orang apa sih gitu. Kamar mandi tuh masuk, pas saya kamar mandi buka pintunya, nggak ada siapa-siapa tahunya. Terus tadi yang masuk siapa ayo? Parno saya. Merinding. Perempuan atau ini? Seingat kan gelap, pokoknya nggak tahu perempuan nggak, kayaknya gelap, kayaknya tapi nggak berbentuk rambut panjang gitu ya, cuman kayaknya ada yang masuk ke kamar mandi gitu. Ada yang masuk. Parno tuh, karena pas ditengok nggak ada siapa-siapa, saya nggak bilang sama teman-teman. Nggak bilang. Karena yang satu cewek. Daripada nantinya berantakan acara, jadi saya diam tuh, nggak ngomong apa-apa. Dan nanya juga abis dari mana, dari kencing gitu kan. Habis kencing, padahal kita nggak kencing ya, nggak pengen kencing, cuma lihat itu doang. Iya. Nah, kita nggak, ceritanya kita trekking tuh. Lanjut nih. Mungkin sugesti apa gimana ya, seolah-olah
saya lagi jalan itu ada yang ngikutin terus. Karena terngiang mungkin ya sama kejadian yang tadi kayaknya ada suara gerosak di pinggir itu, kayak ada yang ngikutin terus gitu. Nah sekitar ada kita jalan setengah jam, ada kayak suara burung tuh kalau nggak salah bunyi lagi begitu. Kadang itu suara tuh dekat, kadang suara itu jauh gitu kan. Kurang lebih seperti itu ya suaranya, tapi saya pikir itu bukan burung gitu kan. Burung kok bukan suara burung, nggak begitu kata suaranya. Apa gitu kan, saya sambil jalan tuh mikir aja suara apa itu, nggak hilang loh itu suaranya itu. Saya pikir Parno, teman saya itu masih asik. Saya pikir mereka itu nggak dengar saya menceritakan, bisa berantakan tuh kalau kita cerita. Bisa pada Parno semua, sampai saya jaket jatuh nggak berasa. Ini kan jaket tuh waktu salahnya saya selipin di carrier di samping, selipin tuh. Saking saya mungkin terlalu banyak pikir Parno jadi jaket jatuh nggak berasa. Nah saya tahu berasa jaket jatuh itu teman saya yang masih sehari tuh yang waktu itu diselamat. Dia jalan depan saya di belakang tuh. Dia nyolek saya di belakang. Mang, denger gak? Denger apa Ri? Saya pura-pura nggak. Saya udah feeling dia ngedenger gitu kan. Tapi saya nggak langsung. Coba tenang ya. Dengar apa Ri? Itu yang bunyi katanya. Yang bunyi gimana katanya gitu. Jadi agak ditarik dulu tuh si Hari. Yang dua biar agak jauh, biar kita ngobrol biar nggak terlalu dengar mereka gitu. Suara itu tuh suara yang manggil-manggil kata dia. Yang manggil-manggil gimana? Enggak, itu paling burung gitu kan. Nah udah diam tuh dia. Tapi dia kelihatan kan gerak-gerik orang yang agak Parno kelihatan ya. Jadi tengok-tengok gitu, kelihatan dia. Wah dia ngedenger nih gitu. Sama seperti gitu. Emang suara itu nggak hilang-hilang loh. Jalan itu udah kan itu habis hujan, jalan licin, masih lembab gitulah, hujannya belum lama berhenti gitu kan. Kita naik tuh habis hujan banget. Nah sekitar pokoknya nggak jauh dari itu satu lagi ngedenger. Mulai ngedenger. Waktu itu lagi ngeres dulu tuh, berhenti dulu tuh. Yang satu ngedenger, yang cowok, yang cewek masih tenang dia, belum dengar apa-apa. Yang cowok tuh, Mang katanya, dia ngedeketin saya. Mang pegang belati dong katanya. Buat apa? Pegang aja nih gitu nih. Ini udah pasti ngedenger nih. Itu tuh yang itu kata itu apa sih gitu. Itu mau burung paling gitu. biar nggak terlalu Parno gitu. Itu mau burung paling. Nah, udah teh ngeres tuh, minum dulu lah di situ kita, ngerokok gitu, nyantai dulu lah, ngobrol-ngobrol dulu. Nah lagi ngobrol-ngobrol gitu, yang cewek ngedenger. Jadi semuanya udah ngedenger tuh. Yang cewek pas ngedenger gimana? Dia responnya. Itu suara apa sih katanya? Saya langsung bilang, itu mah burung gitu kan. Itu mah burung. Menenangin. Dia mungkin kan bukan suara burung kan, bukan begitu. Apaan burung suaranya bukan begitu katanya. Ayo kita pulang gitu. Langsung pengen pulang tuh. Yang si cewek langsung pengen pulang. Nah karena saya kalau turun terus, kalau langsung turun kan yang cewek itu masih agak panik. Kita harus biar tenang dulu dia. Jadi kita ngeres dulu deh. Lagian saya juga belum pernah ke atas tuh. Kata teman saya kan udah tuh yang dua 15 menit lagi nyampe kata ke Puncak Bayangan. Emang tujuan kita ke Puncak Bayangan doang ya. Nyampe ke Puncak Bayangan gitu, 15 menit lagi. Yang cewek udah Parno banget. Udah kacau. Udah kacau. Udah nggak bisa. Yang satu lagi juga si Teddy apa sih Hari lupa lagi, udah lama juga pengen ke atas juga. Jadi waktu itu berunding deh kita berempat, kita tungguin setengah jam. Kalau suara itu benar-benar hilang, kita lanjut naik. Kalau suara itu masih ada,
bunyi terus, kita turun. Oke. Jadi kita diam dulu nih, itu diam di jalan tuh, kita pada diam, pada ngobrol-ngobrol lah gitu, biar agak tenang, yang cewek juga nggak terlalu panik. Tapi tetap yang cewek pengen turun ya, tetap nggak bisa. Emang suaranya itu ditungguin setengah jam nggak hilang, kadang dia jauh, kadang dia dengar. Yang kebetulan si Hari itu kan dia kenal sama yang jaga base camp di ujung Berung. Dia nelpon tuh ke sana. Udah di bawah nelpon apa? Enggak lah, waktu itu masih sinyal. Di atas. Masih ada sinyal kan. Nelpon nanya ada yang naik enggak di ujung Berung. Dia jawab nggak ada. Nah, sama Parno tuh, wah berarti yang naik kita doang nih katanya. Nggak lama suara itu memang ditungguin udah setengah jam itu nggak hilang. Ya kadang dekat, kadang jauh ya. Akhirnya turun itu. Ayo. Ya. Berarti yang membuat perasaan Mang Acil akhirnya terseram tuh karena di bawah tadi ada kejadian itu dulu. Itu ke bawah terus gitu. Pas kejadian yang di bawah itu kan bulu kuduk tuh langsung merinding tuh. Pas saya ke kamar mandi tuh, aku kan udah ke bawah dari situ kali. Iya. Kan sepanjang jalan, waduh. Okay. Akhirnya turun. Okay. Kata temen paling 15 menit lagi. Itu udah ke puncak. Nyampe sekarang belum pernah ke atas puncak Mang Layang. Iya. Mang Layang berarti masih ditunggu itu. Aduh. Iya. Oke. Dari kejadian itu sekarang bagaimana Mang Acil menyimpulkan atau menyikapi? Sama seperti Slamet gitu mungkin atau gimana? Kalau di situ ada agak parno ya. Saya yang ngerasa bener-bener takut Mang Layang itu. Mang Layang. Cuman saya pikir sampai sekarang Gunung Mang Layang gunung terserem di Indonesia. Oke. Tapi rencana masih mau. Karena belum ke puncak ya. Salam. Ya. Oke teman-teman, itu cerita dari Gunung Mang Layang. Dan Mang Acil belum nyampe ke puncak. Belum nyampe. Mungkin nanti kalau mau ke puncak lagi kita bareng-bareng. Benar. Saya ke gunung Cermai kadang suka sendiri gitu. Tapi kalau ke gunung itu agak mikir kayaknya deh ada apa sih di sana gitu. Kayaknya saya nggak boleh ke puncak tuh. Oke. Thank you teman-teman, semoga menghibur.